Malam ini begini dingin dan kelam. Bunyi katak dan cangkrik melulu yang kudengar. Telingaku yang sebelah kiri ini masih saja berbunyi. Masih terasa sakit, pedih serta panas. Bekas tamparan dari ibu angkatku kemarin. Kurasakan dalam 2 bulan akhir-akhir ini kekejaman keluarga Ghosali terhadap diriku telah mencapai puncaknya, sehingga tiada tahan kurasa. Ya Allah, kenapa aku? Mengapa harus diriku yang dilahirkan sebagai anak yang tiada tentu ayah serta ibu? Ya Allah. Kuatkanlah hamba-Mu ini menahan derita yang tiada berujung pangkal. Nur,
Bu. Ada apa pintu dikunci segala? Dipanggil tidak menyaut. Kau tuli ya? Ayo jawab. Tidak, Bu. Ada siapa di dalam? Siapa? Tidak ada siapa-siapa, Bu. Kau sudah gila. Malam-malam bicara sendiri dalam kamar. Ayo cepat sana, tidur. Pintu tak usah dikunci. Berlagak seperti orang terhormat. Pagi-pagi benar kau sudah harus bangun, ngerti? Ayo tidur. Iya, Bu. Baik, Bu. 2 bulan terakhir ini, kekejaman ayah Ibu Ghazali kurasakan melampaui batas. Semuanya ini karena aku kurang berhati-hati menyimpan suratnya. Surat kekasihku. Hamzah, kau terlalu berani. Kita terlalu berbusung dada. Padahal kita tahu hal ini akan menentang bencana, Hamzah. Tiada mungkin kita sekali merengkuh dayung 2-3 pulau tercapai. Mustahil. Gelombang terlalu besar dan karang terlalu kukuh menghadang kita. Tetapi hati kita sudah terlanjur kokoh menyatu, Hamzah. Hamzah, masih terngiang-ngiang ucapan pertamamu pada telingaku. Terima kasihku kepadamu sayang, atas kesudianmu membalas suratku. Sungguh aku merasa sangatlah bahagia. Rahasia antara kita, sama-sama membina mahligai cinta, berkasih mesra dan saling menyinta, berkasih mesra dan saling menyinta. Terima kasihku kepadamu sayang. Terima kasihku kembali sayang. Kini kita berdua telah saling menyinta.
Hamzah, 3 bulan sudah antara kita saling memadu kasih. Dan 2 bulan terakhir ini, ayah dan ibu angkatku selalu saja memusuhiku. Dan rupa-rupanya ingin memisahkan kita berdua. Tetapi hati ini terlalu kokoh untuk dipisah. Dalam keadaan yang hening, sepi seperti ini, terasa hati bagai disayat sembilu. Pedih. Hamzah, tidakkah kau rasakan jua kepedihan hati kekasihmu ini? Kekasihmu yang ingin disayang, dibelai, dan aku sangat rindu, Hamzah. Rindu akan cinta sucimu, rindu akan belahan mesramu, Hamzah. Aku rindu, Hamzah. Tutup pintunya, aku kedinginan, Bu. Ya. Coba mantelnya, Pak. Oh, basah kuyup.
Memang hujannya begini lebat, Hujan Pak. sialan. Ya, aku ambilkan baju kering dulu. Ya, cepat. Dan kopi panas ya, Pak. Iya, iya. Sebentar. Ini. Mana? Sebentar. Cepat Bu. Mana dia? Si Nur mana? Ini pakai dulu biar hangat. Iya. Kopinya lagi ya. Iya, sudah Bu. Sudah. Mana dia, si Nur? Hah? Ada di dalam. Masih tidur. Masa aku datang ribut-ribut begini? Memang repot anak itu. Dia tidak dengar. Anak keparat. Sudahlah. Ya, memang dia anak bandel, Pak. Iya. Tidak bisa. Masih saja dengan pemuda kampung itu, Pak. Apa? Pemuda yang setengah matang, kerja gajinya cukup buat beli rokok eceran saja. Sudah mau main pacaran segala dengan anak orang. Iya. Nur? Nur? Ya. Nuraini? Sini. Iya, Pak. Kau masih tetap ya? Masih tetap? Hah? Pemuda berdebah itu ya? Iya. Hah? Ayo jawab. Jawab. Ayo. Tidak, Pak. Hah? Keparat kau, ku angkat derajatmu. Hah? Ayo. Aduh. Hah? Aduh, Pak. Apa aduh? Hah? Pak, sudahlah, Pak. Pak, jangan terlalu, Pak. Sudah. Biar kapok dia. Sudah, dia sudah Ayo. kapok, Pak. Sudah. Ayo, masuk sana, Nur. Masuk sana. Anak nggak mengerti terima kasih. Hah? Nur, sudahlah. Nur, ayo. Ya kau rasa dia. Sudahlah, Nur. Masih larut malam ini. Ayo. Anak jada. Sudah, tidak usah nangis. Nur, yang penting kau harus menurut ayahmu, bukan? Dia marah sekali kau berhubungan dengan pemuda itu. Sudah. Lupakan saja Hamzah, ya? Lupakan Hamzah. Nur, tidur ya. Sudah diam. Ibu mau keluar dulu menemani ayah. Sudah biarkan Bu. Ya Allah. Hanya bagimu jiwa ragaku ku persembahkan. Ya Tuhan, apakah mungkin aku harus berpisah dengan dia? Kiranya hanya Engkau, ya Allah, yang mengerti isi hatiku. Tidak, aku tak dapat berpisah dengan dia. Tidak mungkin. Kami telah bersumpah dan bertekad. Tidak, tak mungkin. Hamzah, kalau terjadi perpisahan, bagaimana dengan kau, Hamzah? Mungkin kan terjadi tangis dalam hati selama hidupku ini, apabila kau dan aku sampai berpisah. Mungkin sungguh lebih
lebih baik ku mati, andaikan cita-citaku tiada sampai tercapai untuk hidup bersamamu, karena hanya engkau saja satu-satunya pelita jiwaku. Mungkin kan terjadi tangis dalam hati selama hidupku ini, apabila kau dan aku sampai berpisah. Mungkin sungguh lebih baik ku mati, andaikan cita-citaku tiada sampai tercapai untuk hidup bersamamu, karena hanya engkau saja satu-satunya pelita jiwaku. Mungkin kan terjadi tangis dalam hati selama hidupku ini, apabila kau dan aku sampai berpisah. Mungkin Hamzah, apa, Mak? kerbau dan kambingnya sudah kau beri makan? Oh, sudah, Mak, sudah. Sudah? Iya. Oh, kasihan si kerbau itu. Sebentar lagi dia akan melahirkan. Iya. Jangan sampai terlambat loh memberi makannya ya. Iya, Mak. Dan nanti dulu kalau sudah, ambil padi 2 pencar ya. 2 pencar. Iya, iya. Dijemur di halaman sana. Iya, Mak. Sebentar ya. Aku masih membersihkan cangkul ini loh, Mak. Ya, kalau sudah selesai. Tuan Putri ini, kalau sudah perintah, satu belum terlaksana, sudah menyusul satunya lagi. Habis emak ini, siapa lagi? Ayahmu sudah. Iya, Mak. Aduh, Mak ini. Pokoknya, Mak, jangan khawatir. Akan aku bereskan semua. Dan, Mak, jangan terkejut ya, Mak. Mak kan belum tahu. Apa? Nanti saya ambilkan, Mak. Ambil apa? Ini loh, Mak. Apa ini, Hamzah? Bungkusan besar begini. Aduh, apa? Sebentar, Mak. Dengarkan dulu, Mak ya. Iya, ya. Nanti sore, ini emak pakai. Bagaimana? Emak akan menjadi bidadari di desa Tempe ini nanti. Di mana kau beli kain ini, Hamzah? Batik mahal loh ini. Bagusnya. Ini batik asli Solo ini ya. Loh. Ya, hanya untuk emak ini. Dan di samping ini, Mak, Apa? aku juga membeli beberapa potong lagi, Mak. Aduh, Komplit bagusnya. dengan sandal serta kerudungnya. Sengaja aku pilih, Mak, yang bagus-bagus. Untuk dia. Ya. Baiklah. Lalu nanti sore? Nanti sore, aku sudah pesan dokarnya Pak Jeral, Mak. Oh ya. Kita pergi ke sana untuk melamarnya, Mak. Ke Lumajang? Iya. Ke rumah Pak Ghazali, Mak. Oh. Iya. Anakku Hamzah, kau telah dewasa, Nak. Sudah jam 5, Pak. Tidak siap-siap. Sudah.
jangan ribut. Nanti keburu. Apa? Dia datang sesudah maghrib, Bu. Pokoknya segala sesuatu sudah aku persiapkan. Iya, ya. Dia orang kaya loh, Bu. Wah, tiada mufakat kekayaannya. Sudahlah. Pendeknya terkaya seluruh Lumajang sini. Siapa yang tidak mengenal Bapak Bukhari, Bu? Juragan kain terkaya di Lumajang sini. Syukurlah, Pak. Jika dia jadi menantuku, kita akan kelunturan kekayaannya. Aku, kau, dan semuanya akan... Tapi, Pak, Hah? kabarnya dia kan sudah beristri 3, Pak. Apa kira-kira nanti... Sudah. Biasa. Orang berada harus beristri lebih dari 1. Ngerti? Perkara si Nur beres di tanganku, Bu. Jangan khawatir. Kelihatannya tamunya sudah datang, Pak. Aku dengar ada dokter, Bu. Iya? Coba. Loh, kau Hamzah? Iya, Pak. Ada apa? Selamat sore, Pak. Cari siapa? Hah? Cari siapa? Si Nur tidak di sini. Tidak di sini, pindah kota. Tidak, Pak. Hah? Saya bersama emak mau bertamu pada Bapak sekeluarga. Iya, Pak. Saya mau bertamu pada Bapak. Oh, begitu. Ya. Ada kepentingan. Masuk. Duduk. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Duduk situ, jangan di sini. Oh iya. Bu, saya duduk di sini, Bu. Ya, di situ saja. Di situ. Ini untuk tamu khusus. Dan ya Allah, Masya Allah. Sandalnya itu copot. Iya, ya. Maaf, Pak. Maaf. Bu. Copot di luar sana. Copot. Permisi, Copot dulu. Pak. Masa tidak mengerti habis dipel. Jubin Pak. mengkilat. Maafkan, Pak. Ya. Ada perlu apa? Cepat. Aku tidak banyak waktu. Saya bersama emak kesini. Ya. Ada keperluan melamar, Pak. Melamar si Nur? Iya. Gimana Bu ini? Sudah aku katakan dia tidak di sini. Di sana dia kusekolahkan. Jadi? Iya. Tidak di sini. Tidak di Lumajang sini, di Surabaya sana jauh. Jadi sudah ke Surabaya. Nak. Bagaimana? Begini ya. Jadi aku bukannya menolak Hamzah, tetapi tidak mungkin toh ya. Bagaimana aku sebagai orang tua, anak masih sekolah kok akan dikawinkan? Itu kan lucu. Lucu kan? Kalau begitu permisi, Pak. Oh ya. Iya. Permisi, Pak. Ya, baik. Permisi, Bu. Ya, baik, silakan. Hari hampir hujan. Iya, Pak. Mari kita pulang saja. Permisi, Pak. Iya. Silakan. Ya. Pemuda melarat mau melamar segala. Jangan coba-coba. Setulus hatiku memohon padamu, mulai saat ini lupakan diriku. Walaupun ku rasa hati berat niat, namun ku paksakan engkau ku tinggalkan. Oh kasihku sayang, ayah dan ibumu tiada merestui bila
jiwa saat kita dalam perpisahan. Tidak, Mas Ham. Tenanglah, Nur. Tenang, sayang. Jangan kau ucapkan lagi kata-kata itu. Kita tidak mungkin berpisah, Mas. Iya. Tidak. Aku tidak mau berpisah. Nur. Jangan. Tenang, Nur. Jangan, Mas. Tenanglah, sayang. Mas Ham. Dengarlah aku, Mas. Aku tetap mencintai dan menyayangimu. Ya, aku tahu, sayang. Kalau kau menepati janji, sumpahmu, kau pasti melaksanakan apa yang kita rencanakan, Mas. Pasti, Mas. Ya, pasti, sayang. Percayalah. Berjanjilah, Mas. Ya, aku berjanji. Kau pasti melaksanakan hal itu, Mas. Ini pintaku, Mas. Kekasihmu, Mas. Ya, Nur. Aku berjanji, Nur. Demi Allah akan kulaksanakan. Sekarang pulanglah. Tunggu nanti malamnya. Aku pasti datang. Betul, Mas. Ya, pasti datang. Mas Ham. Ya, Nur. Mas. Aku sayang padamu, Nur. Sudah malam, belum tidur juga. Tidur sana dulu, Bu. Aku mau tirakatan. Ibu aja tidur dulu. Iya. Ya? Aku lupa kalau malam ini adalah malam Jumat Legi. Kata orang, malam keramat. Aku amat takut. Kenapa anjing itu menggonggong dan melolong terus? Apakah benar-benar Hamzah memenuhi janjinya? Malam begini menakutkan. Aku ingat sekarang bahwa setiap malam Jumat Bapak pasti tidak tidur semalam suntuk. Tirakatan katanya. Wah, jangan-jangan rencana kami akan berantakan. Hei, siapa? Aku. Hamzah. Sudah siap? Mana kau? Jangan berisik. Bapak belum tidur. Ini kopernya. Ayo, kau cepat. Lampunya. Lampu itu kau padamkan dulu. Nanti kelihatan orang dari luar. Oh iya, hampir lupa aku. Ayo, Nur. Ya. Ayo naik. Jendelanya kau tutup lagi. Tunggu, Mas. Rohku terjepit jendela. Cepat.
Sudahlah, tidak apa-apa. Ayo cepat sedikit. Iya, Mas. Rena, aku minta diri dulu ya. Dan jangan lupa Rena, Sabtu depan kau nanti di Tretes. Seperti biasa Rena. Beres, Ton. Pokoknya ini. Kau kan tahu kan? Aku tahu Rena, aku tahu. Kau akhir-akhir ini banyak membutuhkan uang. Jangan khawatir, perkara duit beres. Sudah ya? Dah Rena. Dah. Oh, Kanda Tersai. Masuk, Mas. Mari masuk. Loh, kok diam di situ? Ayo, Mas Hamzah, mari masuk. Sudah pulang, buldog itu. Anton itu sudah pulang. Mas, kau jangan begitu Dia kan tidak apa-apa loh. Aku tidak senang melihat dia. Dia terlalu demonstratif. Dia seolah-olah menantangku. Dan aku dianggapnya... Mas Hamzah, hilangkan pikiran macam itu. Itu hanya perasaanmu saja. Dan kau harus mengerti tentang diriku, Mas. Aku, Rena, tetap mencintaimu. Sejak sebelum si Nur itu mendapat tempat di hatimu, Mas. Ya, benar. Tapi kau tahu juga bukan, bahwa akhir-akhir ini... Ya, kenapa? Aku juga membalas cintamu. Lalu? Dan itu kan kau tahu. Iya, tetapi kau kan harus sadar, cinta tanpa materi adalah mustahil. Dan kau harus ingat loh, Mas, peristiwamu dulu itu. Maksudmu? Peristiwa kau bersama si Nur waktu melarikan diri dari Lumajang ke Surabaya. Dan itu atas pertolonganku dengan mobilku pula. Dan dengan uangku kau sekeluarga kini kuhidupi. Ku kontrakkan rumah. Iya, Ron. Aku tahu. Aku cukup mengerti. Nah, kalau kau mengerti, nyatakan dengan perbuatan. Hamzah, aku mencintaimu melebihi segala-galanya, Mas. Kau harus sadari itu. Dan kau jangan ambil pusing seperti si Anton, si Repi. Aku hanya butuh uangnya dan bukan orangnya. Soalnya dari sumber itu aku bisa segala macam, termasuk menghidupi kau sekeluarga. Hidup di kota Surabaya tidak gampang loh, Mas. Ya Rena, aku mengerti. Nah, kau kan sudah Dan mengerti. Ini ada soal lain. Soal apa lagi? Soal lain yang akan kubicarakan dengan kau. Masalahnya apa, Mas? Itu istriku, si Nur. Ya, mengapa dia? Akhir-akhir ini dia sering murung, sakit-sakitan. Bosan aku dibuatnya. Dia minta pulang ke desa, ke emak. Lalu? Baru 3 bulan di sini sudah minta pulang ke desa. Kan aku sudah mengatakan padamu, Mas. Dia anak desa, tidak sepadan dengan kau.
Mana mungkin dia tahan di kota. Kalau kau lebih cocok di kota. Dan kalau kau menurut nasihatku, ceraikan dia saja. Kemudian kau kawin dengan aku. Ya, syukur-syukur kalau dia mau di Madu. Oh ya. Aku pun tidak apa-apa. Sekarang pergi tawarkan saja padanya. Aku pikir benar juga katamu. Jadi kau mau ku madu ya, Nur? Hah? Nur, tahan hatimu, Nur. Pokoknya, aku memohon padamu, Mas. Jangan kau cerai aku. Ingatlah, Mas Hamzah. Aku sudah tidak berayah ibu lagi, Mas. Bagaimana nasibku, Mas? Sebatang kara. Hanya kau tempatku bergantung, Mas. Aku... Sudah. Aku sudah dengar dari dia. Dia mau di Madu katanya. Benar, Dek. Demi Tuhan,
Asalkan aku tidak dicerai saja. Lalu maumu? Aku mohon belas kasihmu, Dek Rena. Kasihanilah aku. Ya, sudahlah. Aku terima. Dan kau bagaimana? Aku terserah kau, Rena. Baiklah. Begini, Mbak Yu. Iya, Dek. Ini uang Rp25.000. Terimalah. Dan sekarang Hamzah dan aku akan keluar kota selama seminggu. Baik, Dek. Ham, ayo, kita terlambat loh. Dek Nur. Baik. Tunggu rumah ya, Dek. Ya Tuhan. Ya Allah. Ya Rabbi. Mas Hamzah, sejak kemarin kau diam saja. Oh iya? Teringat rumah ya? Oh, tidak. Orang lain aku ajak ke tretes ini pasti senang, Mas. Tapi heran kau ini, sering cemberut. Halo, Ren. Hai, halo. Hai. Siapa lagi itu? Biasa, Mas. Biasa. Ren, bagaimana? Gampang. Minggu depan ya datang. Oke, Ren. Masih ada ini loh. Ya, oke. Pantas kamu ya. Cemburu ya. Seharusnya kau tahu diri kan, Mas. Aku ini siapa? Aku tahu. Kau pacarku. Tapi kau gadis panggilannya. Tapi kau kan tahu juga bahwa kehidupanmu dan keluargamu juga dari ini. Bahkan kau bisa naik mobil segala loh. Yang di desamu mungkin belum pernah kau rasakan. Mas, coba pikir. Kau dan aku saling... Kau terlalu banyak langganan. Itu kan biasa. Sehingga hatiku... Ya, sudahlah Hamzah. Kau jangan menyiksa dirimu. Punya pacar seksi lebih sulit dari yang cantik, karena selalu banyak mata yang melirik. Tiap kali aku ajak pergi tamasya, selalu menjadi perhatian tua dan muda. Punya daya rangsang membuat orang ternganga. Sungguh bingung punya pacar seksi berwajah cantik pula, karena pasti selalu menjadi perhatian tiap periang. Hatiku selalu cemburu kepadanya. Punya pacar
seksi lebih sulit dari yang cantik, karena selalu banyak mata yang melirik. Punya pacar seksi berwajah cantik pula, karena pasti selalu menjadi perhatian tiap pria. Hatiku selalu cemburu kepadanya. Punya pacar seksi lebih sulit dari yang cantik, karena selalu banyak mata yang melirik. Kok ini ada-ada saja loh, Mas. Lucu sekali. Lucu sekali. Hamzah, Hamzah, Apa? kau keluar dari villa ini dulu. Hah? Dan bawa mobil. Besok pagi sekali, kau kembali ke sini ya. Soalnya itu loh, ada tamuku yang baru. Tamu VIP lagi. Si Anton datang. Mana kunci kontaknya? Iya. Sialan. Cepat ya. Mas, lewat pintu Apa? belakang. Lewat pintu belakang. Hai, halo Ton. Hai Rena. Wah, kau selalu menepati janjimu. Mana pernah aku ingkar janji Rena. Kau manis sekali Rena. Tentu dong. Ayo Rena. Kenapa keburu? Kayak tidak mengerti aja Bukan Rena. lelah dalam perjalanan. Jauh loh Surabaya Tretes ini. Kau manis sekali Rena. Kau benar Rena, aku lelah sekali. Lalu maumu? Karena itu kau pijat aku ya. Seluruh Baiklah, badanku Rena. kemarin. Aku lelah sekali Rena. Sini ya? Ya, di sini. Jangan keras-keras Rena. Lalu sebelah mana? Sini yang sebelah ini. Manja. Mana? Ton. Gelik lo, Ton. Ton. Rena. Tunggu sebentar. Bajumu kan masih lengkap loh. Kau manis sekali Rena. Ini kuncinya. Oh, Kau sudah datang, Mas Hamzah? kau Hamzah? Iya, aku. Kau berlagak jagoan ya? Iya, mau apa kamu? Sudah. Kau nantangnya? Mau apa kamu? Berhentikan. Malu. Sudahlah. Wah, kurang ajar. Jangan. Didengar tetangga kita. Tuh lihat. Rasakan kau Hamzah. Ini loh. Sudahlah, Ton. Sudahlah. Sudah. Sekarang aku tahu Rena. Kau rasakan Hamzah ya? Rena, Ya. aku tahu sekarang Rena. Ya. Dan aku pergi Rena. Jangan, Mas. Ton, jangan dulu pulang. Ren, buset. Rena. Tidak tahu diri. Anak desa memang. Aduh, Tidak ada rasa terima kasih sama sekali. aduh dadaku. Rasakan kamu. Kok Rena? Kau pernah berjanji. Mana? Rena, mana janjimu, mana sumpahmu yang engkau
bahagia selamanya. Tetapi kini Rena terbukti dan nyata, semua janjimu palsu belaka. Hingga kini ku Rena mandi air mata, dilanda sejuta derita. Rena, tiada kusangka di balik semua kecantikanmu penuh dusta, penuh dusta. Bukankah dulu Rena engkau berkata akan tetap setia selamanya? Tetapi kini Rena terbukti dan nyata, semua janjimu palsu belaka. Hingga kini ku Rena mandi air mata, dilanda sejuta derita. Rena, tiada kusangka di balik semua kecantikanmu penuh dusta, penuh dusta. Aku merasa tidak pernah janji. Kau yang tolol. Deritamu kau yang buat sendiri kan? Ini uang 100.000. Lekas pulang. Pulang ke desamu. Aku tidak perlu lagi padamu. Cukup. Memang aku mau pergi. Nih, terima kembali. Jadi kau lemparkan uang itu padaku ya? Bebah. Nur, mana suamimu? Katanya pergi ke Pak Lurah, Mak. Mengurusi kepindahanmu barangkali, ya? Benar, Mak. Dan sekaligus dengan membayar cicilan Bimas. Oh, begitu. Ya. Emak merasa bahagia sekali kau kembali ke sini, Nur. Sekarang segala urusan rumah tangga diurusinya. Itu dia datang, Mak. Nak, Ya, Kok sebentar amat, Mas, urusannya? iya. Semuanya sudah kubereskan. Aku lapar sekali, Mak. ya. Sudah masak, Mama? Oh, sudah. Tinggal sambalnya yang belum. Ikannya, nasinya, semuanya untukmu.
Mak sudah siapkan. Sekarang Mak ke belakang dulu ya, membuat sambal ya. Nur, kok kelihatan segar, dan sehat. Ini penting untuk si dia. Si dia? Maksudmu siapa, Mas? Iya, si dia. Dia yang ada di perutmu ini loh. Mas, malu dilihat emak, Mas. Setiap saat aku inginkan bibirmu yang mungil ini selalu dan selalu menyungging secercah senyum, Nur. Mas, jangan